Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Pengurus insani yang saya banggakan, alumni dan santri yang saya banggakan juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat bertemu dalam, kalau bahasa orang-orang sekarang ini, hari raya ketupat. Tapi ada yang salah mengambil hari raya ketupat itu kemarin. Itu fatal salahnya. Kenapa? Hari raya ketupat itu muncul dari perintah Rasulullah, yaitu man shoma sittam min Syawal, siapa orang puasa 6 hari pada bulan Syawal, kasawmid dahr, seperti puasa setahun pahalanya ini. Jadi coba kita hitung, kemarin hari raya jatuh hari Kamis, kemudian sunnah puasa 6 hari. Mulai haram puasa Syawal kan hanya berapa? 1 hari. Hari Kamis itu aja. Berarti 6 harinya mulai terhitung hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 6 hari jatuhnya hari Rabu. Kamis baru hari raya ketupat. Diistilahkan hari raya ketupat. Tapi rata-rata semua orang salah. Hari raya ketupatnya kemarin. Itu salah besar. Sudah tidak ikut puasa, salah lagi lebaran. Salah kaprah. Apa salah kaprah? Kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang dan sudah berjalan lama, itu salah kaprah. Mestinya hari raya ketupat jatuhnya harinya sama dengan apa? Hari rayanya. Hari rayanya Kamis, ketupatnya juga Kamis. Tolong kamu nanti meluruskan keluargamu yang barangkali ada yang salah melakukan hari raya ketupat. Saya yakin sangat banyak yang melakukan salah. Karena itu kemarin saya ada orang ngasih lontong. Saya bilang, loh, kenapa ini kok ada lontongnya? Kan ketupat kan Pak Haji, ketupat yang salah tadi. Loh, kok salah? Besok ketupatnya. Dasar hari raya ketupat itu karena ada perintah puasa 6 hari. Sekalipun puasa 6 hari Syawal itu ada 3 teori. Ada 3 praktek. Paling afdol tentu kalau kita bisa puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Itu paling afdol. Berat kan? Musim banyak makanan, musim banyak tamu, kita puasa. Berat kan? Ya. Kedua, 6 hari yang penting di bulan Syawal. Entah ngambil awal, tengah atau akhir. Ketiga, 6 hari sekalipun putus-putus. Nah, saya biasanya ngambil yang model ketiga. 6 hari sekalipun putus-putus. Ya, nanti di akhir-akhir Syawal atau mulai pertengahan Syawal, puasa aja Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ketemu sudah 6 hari. Fadilahnya insya Allah ya mirip lah, sekalipun tidak sama. Kemudian ya karena juga ada alumni yang sudah lama sekali belum pernah ketemu gitu ya. Ada alumni yang baru dan ini belum maksimal. Alumni yang bisa hadir belum maksimal. Alumni Nores itu kalau dari data, Nores itu mengeluarkan alumni kan. Nores ini saya anggap mulai start pesantrennya, sekalipun saya tinggal di sini mulai tahun 2000.
Yang peletakan batu pertamanya mungkin nggak ada yang tahu. Yang meletakkan batu pertama Pondok Nurul ini Menteri Khofifah. Waktu itu dia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, masih zaman presidennya Gus Dur. Kemudian beliau pernah jadi Menteri Sosial di Pak Jokowi periode pertama, terus sekarang jadi Gubernur Jawa Timur. Ya, Bu Khofifah itu yang meletakkan batu pertama. Jadi fenomenal. Nurul ini yang meletakkan batu pertamanya adalah menteri. Kemudian tahun 2000. Tetapi start pondoknya itu baru tahun 2005. Sehingga saya resmikan apa? Nurul itu mulainya tahun 2005. Mulai ada santri putra dan putri. Bang Faiz ini sebagai santri putra pertama, ya, angkatan pertama. Kemudian kalau yang putri itu angkatan pertamanya kayaknya nggak datang ya, Dewi sama Yasna, ya, itu angkatan pertama. Ya, kemudian angkatan berikutnya itu ada Nonong, itu ada angkatan berikutnya ya. Ya. Kalau yang putri itu yang saya tahu itu yang pertama. Saya dulu bawa juga santri dari Loloan, itu belum saya anggap mulai nulis. Dari awal saya di sini sudah bawa santri. Santri dari Loloan itu yang putra ada namanya Mekdam, ada namanya Nazom. Ya, itu santri bawaan dari Loloan. Kalau yang putri ada namanya Nurul dari Yasumbul dan ada namanya Siti Rohena. Kalau Siti Rohena masih nyambung, sebab Siti Rohena itu ibunya Nur siapa namanya? Dan Pasar. Nur Anggreni. Ibunya Nur Anggreni itu santri pertama bawaan dari Loloan. Ya. Akhirnya saya modal awal buka Nuris itu dibawahi santri 5 orang. Santri putra 3, santri putri 2. Itu modal awal. Tapi itu saya nggak hitung, sebab itu apa namanya? Ya bukan saya hitung sebagai santri enggak. Tapi itu saya belum anggap sebagai start Nuris. Karena orang tidak menyerahkan santrinya kepada saya, tapi kepada ibu saya di Loloan. Kemudian yang menyerahkan langsung ke saya ya baru mulai santri putri itu Dewi sama Yasna. Yang awal itu tahun 2005 itu, dan santri putra ada 3, Bang Faiz, Bang Imam, adiknya Bang Faiz, kemudian Bang Sadik. Awal itu ya, yang awal itu 3 orang. Ya. Kalau yang putri itu Dewi, Yasna, dan apa lagi waktu itu? Kak Riz itu tidak pertama, berikutnya, mungkin setahun berikutnya. Ya. Ya kalau santri pulang baliknya ada seperti Yayan, kemudian Wirda, yang anaknya Pak Nisa gitu. Baik, kemudian tahun 2005 saya resmikan sebagai tahun berdirinya Nuris. Jadi awalnya Nuris 2005. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sama sehat, panjang umur. Insya Allah tahun 2030 kita akan ulang tahun Perak. Ya, 25 tahun Nuris. Mudah-mudahan pada waktu ulang tahun Perak alumni Nuris sudah ada yang doktor. Ya, karena Every ini sudah S1 dan S1-nya terbaik di Wali Songo, dan insya Allah akan meneruskan S2 dan S3-nya di Belanda. Ya. Kemudian kalau yang bidan banyak, dokter gigi juga ada, Nabhan, tapi kayaknya nggak datang gitu. Ada yang dokter gigi alumni Nuris, Nabhan dari Denpasar. Ya. Kemudian yang
putri, bidan sudah banyak. Yang baru lulus ini Anggi, yang baru lulus bidan S1. Yang duluan sudah praktek kan Nafisa, ya Nafisa yang sudah ibuan. Kalau yang S1 mungkin sudah banyak sekali, ya yang S1 yang lain sudah banyak sekali. Kemudian ya alhamdulillah dengan adanya nulis di sini, madrasah-madrasah di sekitar nulis juga sudah berkembang. MI-nya sudah jadi negeri, sanawiyahnya sudah negeri, dan terakhir aliyahnya sudah negeri. Bahkan pada waktu aliyah prosesnya nggak ada yang sebentar. Memang MI paling cepat cuma sekitar 6 tahun. Sanawiyah berjenjang ini. Sanawiyah 7 tahunan proses penegriannya. Aliyah 8 tahun. Tahun 2011 diusulkan, 2019 baru negeri. Dan pada waktu proses itu saya sempat disindir oleh anak aliyah. Dia buat puisi sekolah akan negeri. Karena apa? Mulai dia masuk terdaftar sebagai siswa, sekolah itu sudah dinyatakan akan negeri, sampai lulus pun tetap akan negeri. Sehingga dia buat puisi sekolah akan negeri. Saya lupa siapa yang baca puisi itu, saya ingat saya disindir pakai puisi akan negeri. Judul puisinya akan negeri. Ya. Dan alhamdulillah, mungkin saya lupa dengan anaknya. Kalau saya ingat mungkin saya panggil dia, undang untuk menyaksikan bahwa sekolah ini sekarang sudah negeri. Dan insya Allah saya ingin aliyah ini baru, yang negeri ini belum punya apa-apa. Aliyahnya kalau MI sudah punya gedung, sudah punya tanah diperluas oleh pemerintah. Sanawiyah juga sama, sudah punya gedung, sudah punya tanah yang diperluas oleh pemerintah. Aliyah baru punya pagar. Aliyah negeri baru punya pagar, belum punya apa-apa. Di sini statusnya numpang. Gedung ini cukup bersejarah, pernah ditumpangi oleh MI, pernah ditumpangi oleh Sanawiyah, dan pernah juga ditumpangi oleh aliyah yang sekarang sudah negeri semua. Saya bercita-cita ya pondok Nuris ini, saya bercita-cita untuk menjadi pondok yang tumbuh. Karena itu kan mungkin setiap alumni, apalagi yang sudah sangat lama tidak ke pondok, melihat bahwa Nuris selalu berubah, ya. Mungkin yang setahun aja tidak ke pondok, bahkan mungkin yang 2 bulan aja nggak ke pondok, datang ke sini sudah ada bangunan baru, ya. Tangganya sudah pindah. Mungkin kamu lihat dulu, tangga di sini mana? Sekarang tangganya sudah pindah. Yang putri, pondok putra nambah lagi, ya. Di sana itu akan jadi pondok putra yang di atas, yang di bawah jadi kantin, kafe Nuris, ya. Gadis kafenya Aziz atau Fajar, jadi gadis kafenya besok, ya. Ya, artinya itu. Saya ingin setiap kamu datang ke Nuris, ya setahun sekali kamu lihat ada sesuatu yang baru. Dan insya Allah setelah aliyah punya gedung, saya akan merintis perguruan tinggi, ya. Dan saya akan perjuangkan juga menjadi negeri, ya. Biar besok di sini itu menjadi pusat pendidikan Islam Bali. Jadi ibu kota pendidikan Islam Bali. Jadi orang mau sekolah MI di PIN, di MTSN, di MAN, bahkan UIN juga ada di sini. Paling tidak kalau kamu belum bisa menikmati, karena kalau proses penegrian aliyah saja 8 tahun, mungkin proses
penegrian perguruan tinggi mungkin 10 tahun. Kalau perguruan tingginya tahun depan baru dirintis, pengusulannya baru bisa 5 tahun, karena biar menamatkan dulu baru bisa diusulkan. Berarti kira-kira ya 15 atau 16 tahun yang akan datang baru ada UIN-nya. Kira-kira kalau nggak anak ya cucu kamu yang masuk di sini. Ya anak kamu lah kira-kira gitu. Ya kalau yang S1 ya kayak Indri pokoknya lagi 2 tahun selesai S1-nya, terus nikah ya kira-kira lagi 20 tahun baru anaknya kuliah kan gitu ya. Oh insya Allah anakmu sudah, anaknya kamu sudah bisa, anaknya Anggi insya Allah sudah menikmati itu ya. Ya mungkin yang paling dulu menikmati anaknya Nonong udah, yang paling gede udah berapa umur anak kau? Berapa? 7. Oh ya 7 tahun besok. Tapi perguruan tingginya negeri itu kira-kira masih 16 tahun yang akan datang ya. Jadi saya sampai mengatakan, sudah saya sampaikan ke santri saya, ya kalau meninggal kan memang umur itu nggak ada yang tahu ya, rahasia Allah. Tapi kalau saya boleh mohon kepada Allah, itu saya bilang biar saya sangat lega rasanya menutup mata dipanggil oleh Allah pada saat saya melihat perguruan tingginya sudah negeri. Pokoknya habis peresmian perguruan tinggi negeri, saya siap-siap beli batu nisan. Saya ikhlas sudah ya, ikhlas. Jadi kalau sekarang umur saya sudah 60, saya kelahiran tahun 61, sekarang saya sudah 60. Jadi jangan dikira saya muda, saya sudah tua ini. Kalau ngambil usia Rasul 3 tahun lagi, karena Rasul 63. Tapi saya mohon pada Allah biar menemukan saja peresmian perguruan tinggi negeri. Jika dipercepat ya, kalau 16 tahun dari sekarang berarti umur saya sampai 76 ya. Allah menghendaki saya dipanggil umur 71, tahu-tahu perguruan tinggi negerinya dipercepat tahun 11 tahun sudah ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, sangat alhamdulillah ya, sangat alhamdulillah. Jadi kalau saya mohonnya sih 3. 1, perguruan tingginya negeri selesai. 2, masjidnya juga selesai ya. 3, ini sebetulnya bangunan yang baru sekarang ini saya baru bangun rumah setelah usia pernikahan saya 31 tahun. Jadi jangan kalau kamu baru nikah 2 tahun belum punya rumah nggak masalah. Saya baru 31 tahun usia saya, duluan Bang Faiz buat rumah. Bang Faiz usia pernikahan mungkin baru 5 tahun sudah buat rumah. Saya baru sekarang buat rumah. Jadi ini saya buat rumah karena bangunan yang depan itu mudah-mudahan Allah mengizinkan dan saya diberikan rezeki oleh Allah. Saya nunggu tanah saya laku ya. Ya kalau tanah saya punya tanah di utaranya GOR, utara bukan GOR, utara Stadion Pencakakan. Ada 60 are, kemudian di Pengambengan ada juga 50 are. Ya kalau di daerah sini nggak rencana dijual ya, banyak kalau di sini banyak. Ada di belakangnya SD itu ada ya setengah hektar juga, di belakangnya TK Nurul Ilmi juga ada setengah hektar juga. Itu saya nggak masuk hitungan karena tidak ada rencana jual. Di Melayu ada setengah hektar, kemudian di Mendoyo ada 80 are atau sehektar kurang 20 are. Kalau itu ada rencana jual. Kalau itu terjual semua, ya kalau dengan harga yang pantas gitu, ya berarti bisa pegang uang 6-7 miliar. Itu saya rencana bangun depan itu, rumah yang depan itu, makanya saya siap-siap buat rumah. Jadi ini sebagai rumah, lantai 3 ini, lantai 1-nya dan 2 rumah saya, lantai 3-nya jemuran santri.
Jadi nanti jemuran ini naik ke lantai 3 ya. Jadi nggak usah bingung nanti. Tapi saya kasih tutup atasnya sehingga kamu nggak bingung hujan, nggak perlu lari ya. Saya kasihan ya kalau lantai 3 hujan lari sampai ke atas, bajunya sudah basah ya, bajunya sudah basah. Saya kasih tutup. Karena apa? Saya bangun ini merencanakan ya, siap-siap. Semoga Allah ngasih rezeki cepat. Depan saya bongkar. Itu saya rencanakan lantai 5 depan. Terbawah kamar santri, lantai 2-nya toko, lantai 3-nya nanti penginapan. Ya saya juga bilang hotel lah. Saya namakan Wisma Wali. Ya karena kan orang ziarah wali itu kan banyak ke Bali. Jadi saya namakan Wisma Wali. Ya. www.noris. Ya. Wisma Wali Noris. Ya. Jadi Wisma Wali Noris nanti sana tiap lantai itu ada 20 kamar. Jadi kalau lantai 5 berarti ada 60 kamar, lumayan. 60 kamar itu bisa nampung paling tidak 5-6 bis. Karena apa? Terkait dengan masjid kita. Masjid itu juga lantai 3. Depan itu akan dibongkar semua jadi parkiran. Pinggir baratnya akan dibuat pusat oleh-oleh. Ya, pusat oleh-oleh yang namanya soim, sholat, oleh-oleh, makan, istirahat. Jadi disingkat soim. Ini soim, aku puasa. Jadi di sana kalau soimah nama artis kan, jadi jangan pakai soimah. Jadi soim aja. Sholat, oleh-oleh, istirahat, makan. Jadi mesti ada apa? Tempat sholat, masjid jelas, ada tempat beli oleh-oleh. Jadi biar tidak jogger aja nanti yang jadi ikon Bali. Jadi ada nanti soib, ikon Bali. Oleh-oleh, istirahat tentu, karena itu perlu ada penginapan. Kemudian makan tentu ada rumah makan. Ya nanti di depan itu ada rumah makan dan yang lain-lain, ada apotek, ada macam-macam lah. Ada ya BMT lah, pusat koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Nanti alumni pun kalau mau minjem biar ada tempat ya koperasi simpan pinjam. Itu cita-cita saya. Jadi kalau 3 ini sudah terwujud, masjid selesai, gedung depan lantai 5 selesai, perguruan tinggi juga negeri, wah itu sudah. Saya sudah bisa dengan menutup mata dengan rapat gitu lah. Artinya bahwa itu sebagai cita-cita untuk umat, bukan untuk saya, bukan untuk saya, tapi itu untuk umat. Artinya apa? Biar umat Islam Bali umumnya dan Jemberana khususnya itu gak kesulitan cari tempat pendidikan Islam di Bali. Bahkan di belakang sudah dilengkapi juga kan ya, ada kuburan mewah. Jadi kalau orang mau apa meninggal pun di daerah sini sudah ada tempat yang layak. Ada perumahan kan sudah mendukung juga. Jadi kalau kamu mau beri kaflingan rumah itu ada. MI lurus, kamu lihat belakang ada perumahan. Pada salah, ya kalau dengan dan pasar nggak ada apa-apanya. Itu hanya kalau tidak salah 165 juta satu unit. Bisa dicicil 25 tahun. Jadi ya sangat layak loh. Jadi kalau kamu beli rumah di sana, anakmu sudah gak repot, mau sekolah apa saja ada.
Kan itu jadi masalah. Dan ini insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa merintis perguruan tinggi. Nanti beritanya silakan dilihat di mana, di grup WA Insani. Saya nggak pernah buka Instagram sehingga saya nggak tahu berita Insani di Instagram. Saya tahunya di WA aja. Jadi itu nanti tolong beritanya nanti jika tahun ini saya berhasil untuk melobi membuka perguruan tinggi, ya nanti saya akan sampaikan di Insani. Kemudian juga saya merencanakan orang kuliah di sini bisa dapat 2 ijazah. Karena saya akan kerjasama dengan rektor UT. Katakanlah saya di sini buka fakultas agama, karena fakultas agama yang paling gampang dibuka. Saya mungkin buka fakultas agama. Saya sudah tawarkan STIJ untuk pindah ke sini. Kalau jika STIJ berkenan pindah, saya kerjasama ke UT. Apa maksudnya? Orang kuliah di sini dapat ijazah 2, sekali kuliah dapat ijazah 2. Katakanlah dia ngambil fakultas tarbiyah sekaligus ngambil fakultas hukum UT boleh. Nanti tamat ijazah tarbiyah punya, ijazah UT. Jadi kayak apa ya? Kayak bonus walaya. Buy one get 2. Ya. Beli 1 dapat 2. Itu rencana saya seperti itu. Jadi tamat langsung bawa 2 ijazah. Ijazah syariah bawahnya dengan ijazah fakultas hukum. Kan enak tuh. Jadi dia SH-nya itu 2. Atau mau cari titel yang beda bisa. Syariah ngambil ekonomi. Jadi SHST. Titelnya 2. Langsung SHST. Itu kedepannya seperti itu. Saya mohon doa kepada seluruh alumni dimanapun kamu berada, ya. Itu yang saya harapkan ke depan, bagaimana kita ingin di tempat ini menjadi pusat pendidikan Islam. Saya bukan PNS kan, tapi mengapa saya kuliah sampai S3? Itu hanya untuk jadi contoh. Bahkan saya terus akan berusaha untuk menyempurnakan, bila perlu pada saat ulang tahun ke-25 nulis nanti, ya 9 tahun lagi kan gitu ya. Sekarang 2021 kan nanti 2030. Ya mudah-mudahan Allah mengizinkan saya bisa sampai profesor. Ya. Sehingga nanti pada waktu ulang tahun itu ya saya bisa sudah sampai profesor. Ya. Itu harapannya seperti itu. Kita berharap bukan untuk apa-apa, untuk minimal saya ingin memberikan contoh. Kalau saya di usia 60 aja kepingin masih ngejar profesor, masa kamu yang masih muda-muda nggak kepingin semangat belajar? Ya paling tidak kamu niru Every yang semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah 5 atau 6 tahun lagi dia sudah doktor, ya. 5 atau 6 tahun lagi dia sudah doktor, alumni Belanda lagi, kan gitu ya. Ya, ihli bedih. Ya. Orang Belanda itu bilang I love you dengan ihli bedih. Ya. Apa ihli bedih itu Jerman apa Belanda? Jerman. Atau Belandanya apa? Ya, nanti belajarlah kamu Belandanya apa ya. Ihli bedih itu rasanya Jerman. Jerman bukan Belanda. Kalau Jepangnya kan Miki Aimomoto, kan gitu ya. Jepang. Kalau Arabnya ana uhibbu miwon. Dulu zaman miwon itu ada, saya suka miwon, ada dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Belanda, bahasa berbagai macam bahasa dulu pernah dipakai ya. Baiklah, jadi itu. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Faiz sebagai ketua Insani pertama,
bahwa memang saya selalu menginginkan insani ini punya dua sisi, hablum minallah dan hablum minannas. Ada peningkatan ketakwaan, tapi ada juga hubungan sesama manusia. Jadi harus ada kegiatan sosial, ada kegiatan keagamaan. Saya berharap saya akan punya program etika keliling itu. Ya mohonlah kalau bisa alumni ini setiap tahun sudah di-share lewat insani, kan sudah di-share ya. Ya, itu tapi alumni masih partisipasinya masih minim sekali. Ya, masih minim sekali. Dan kehadirannya juga sekarang juga masih jauh. Karena data alumni itu hampir 500 ya. Dari mulai tahun pertama itu ya, karena sudah 16 udah 16 tahun ya. Nulis ini itu sudah hampir 500 data alumni, tapi yang hadir kan hanya sekitar 50, jadi baru 10%. Ke depan biar gimana memotivasi ya bisa hadir 20%, naik terus lah. Tapi ide nggak mungkin bisa 100%. Nggak mungkin bisa 100%. Paling tidak di angka 60%. 60% itu sudah sangat bagus. Ya. Sangat bagus. Kalau alumni bisa kumpul 300 orang dari 500 itu sudah sangat bagus. Ini kelihatannya alumni 2021 yang malah banyak ini kan gitu ya. Bukan alumni-alumni yang jadul ya. Bukan jadul ya. Ada sih alumni lama ada, tapi alumni yang baru kayaknya lebih banyak. Itu harapan saya. Kegiatannya kayak tadi, kegiatan keagamaan kayak gini halal bihalal kategori kegiatan keagamaan. Kemudian ada di kegiatan sosial. Tapi tahun kemarin sudah ada, yaitu santunan ke korban abrasi di Pubuhan dan santunan ke korban banjir di Medewi ya, di Kampung Rendok Medewi. Saya berharap ya artinya gini, jangan alumni bergerak kalau ada musibah. Yang kesannya berarti kalau nggak ada musibah nggak ada kegiatan sosial kan gitu ya. Tetap harus ada. Minimal kalau nggak ada musibah menjelang Ramadan kita ngadakan. Jadi menjelang Ramadan harus atau sejelek-jeleknya Ramadan. Mungkin niatnya karena sedekah bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Paling tidak pada waktu Ramadan selambat-lambatnya setiap tahun, saya berharap setiap tahun itu selambat-lambatnya di bulan Ramadan ada kegiatan sosial. Karena itu yuran alumni seikhlasnya itu harus selalu. Jadi tolong insani buka rekening, ya, buka rekening atas nama insani. Siapa tahu nanti Every dari Belanda ada kelebihan goldennya bisa ditransfer, kan gitu ya. Yang kerja transfernya kan macam-macam, nggak usah transfer minimal di ATM berapa? 10.000 ya? Apa 50? 10 ya? 10.000 bisa. Jadi kalau kamu ada rezeki 10.000 nggak apa-apa. Kalau 10.000 tiap minggu kan lumayan, ya. Setahun kan ada 52 minggu ya. Kalau kamu bisa 10.000 tiap minggu kirim ke rekening insani, banyak kan. Setahun sudah bisa 500.000 kan ya. Atau malu transfer cuma 10.000, nggak usah malu. Ya kalau bisa nanti transfernya sebulan sekali 50.000 nggak masalah, ya. Atau setahun sekali bisanya berapa terserah. Tapi dengan pakai rekening orang nggak malu-malu. Cuman tolong kalau transfer sekalipun hanya 10.000, foto struk transfernya dan kirimkan ke WA. Kalau nggak enak WA grup, kirim ke WA Bang Iza atau kirim ke WA Wawan. Jadi di sana.
biar insani kalau ada kegiatan itu, nah, terutama ya kita budayakan gitu aja. Silakan kamu transfer pada waktu bulan Ramadan, awal Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan itu biasakan ngadakan kegiatan sosial. Kalau bencana ya nggak usah nunggu Ramadan, ya begitu bencana langsung. Kalau di luar itu, kalau nggak ada bencana setahun itu, kita tetap prioritas pada bulan Ramadan. Dana itu nanti kamu niatkan aja, bisa untuk kegiatan sosial, bisa untuk kepentingan pondok. Sehingga kalau pondok ada apa? Ada kegiatan pembangunan. Kan saya sudah bilang, pondok ingin setiap tahun ada kegiatan pembangunan. Dan alhamdulillah semenjak Knowledge ini berdiri, yang saya katakan 2005, itu bangunan tiap tahun ada tambahan. Artinya bahwa setiap tahun mesti ada tambahan baru yang akan kita lakukan. Jadi saya kira itu yang penting. Kemudian habis ini katanya mau pengukuhan khusus alumni 2021. Saya diminta untuk pengukuhan dan terakhir doa. Maka saya persilakan alumni 2021 ke depan semua. Putra di sini, putri di sana. Putra di samping kiri saya,